kemana arah yang akan dipilih Pak Prabowo ini? Apakah akan sudahlah kompromi saja, atau dia tegar seperti yang kita kenal seorang Jenderal Kopassus, saya akan demi merah putih, saya akan terus tegakkan hukum misalnya. Kira-kira mana, kompromi atau penegakan hukum? Kalau saya dari awal menginginkan bahwa penegakan di hukum di Indonesia itu harus prioritas utama. Itu untuk menumbuhkan kepercayaan rakyat, kepercayaan publik, kepercayaan internasional. Ya silakan aja dibantah, benar nggak 11-12? Benar nggak bahwa presiden tak berdaya? Benar nggak bahwa presiden itu kalah dengan mafia? Ya, ada 47 mafia, itu memang berat. Melawan 47 mafia itu berat. Jadi di masuk 2 tahun pemerintahan Pak Prabowo itu, apakah Pak Prabowo pada akhirnya dia berhasil melawan mafia, melawan korupsi, kemudian menegakkan hukum, atau tadi kompromi yang kemudian tidak ada perubahan yang sangat membanggakan, sekaligus itu sebagai legacy bagi pemerintah Prabowo. Pada era dialah yang berhasil menegakkan hukum ya setegak-tegaknya sesuai dengan konstitusi. Pemirsa, berjumpa lagi dalam Bincang Spesial Jurnal Politik TV. Media Merdeka mencerahkan bangsa. Pada bincang-bincang lalu, seruan yang disampaikan oleh Justice Talk Show Jurnal Politik TV terkait polisi versus jaksa, semua narasumber mengusulkan bahwa ini tanggung jawab presiden dan presiden harus segera turun tangan. Dan ini mendapat respon cepat dari Presiden Prabowo yang kemudian memanggil para petinggi penegak hukum, mulai dari Kapolri, Jaksa Agung, lalu juga ada Kepala BIN dan sejumlah pejabat tinggi penting lainnya. Namun, peristiwa rapat mendadak, pengumpulan para tokoh-tokoh itu secara mendadak, diikuti oleh langkah-langkah yang kembali menjadi tanda tanya publik. Karena sehari setelah dikumpulkan oleh Presiden di sana, publik disuguhi oleh satu surat dari pihak Kejaksaan Agung yang memerintahkan kepada aparatnya di daerah, para Kajati, untuk menghentikan penyelidikan atau mendata sejumlah titik-titik MBG yang bermasalah, yang sebelumnya diduga patut untuk ditelusuri karena ada dugaan-dugaan penyimpangan dan pelanggaran hukum. Lalu, tak kalah menariknya, bersamaan dengan itu, kembali di media juga disuguhkan berita, publik tercengang, mantan Jampitsus akhirnya dilimpahkan ke kejaksaan oleh pihak kepolisian, dan sontak publik New York, wah ini jeruk makan jeruk. Tak hanya sampai di situ, kesimpulan publik kemudian bertanya-tanya, ini langkah penegakan hukum atau kompromi politik? Kita kembali akan menganalisa, kita akan membedah perkembangan terkini tersebut bersama Prof. TB Masa Jabar dan politisi senior kita, Dr. Andes Laban. Pertanyaannya yang mungkin mudah-mudahan bisa kita gali, apakah kemudian kita bisa menebak kemana arah bandu kekuasaan politik
Presiden akan mengarah apakah kepada penegakan hukum atau justru pada kompromi politik. Tapi sebelumnya kita minta dulu ke Prof. TB dan Markaban untuk merespon peristiwa-peristiwa terkini buntut dari polisi versus jaksa ini. Kita ingin dari Prof. TB Masa dulu. Prof, Anda meresponnya seperti apa? Apa kira-kira yang bisa Anda catat baik dalam dimensi teori politik maupun implikasi politik yang akan terjadi apapun langkah yang ditempuh Presiden? Ya, terima kasih Bung Hadi, Pak Dr. M.S. Kaban. Kita paham ya bahwa relasi kekuasaan selama 10 tahun itu kan hampir semua instrumen hukum, instrumen kekuasaan itu di bawah kontrol Pak Jokowi. Ya, saya kira kita paham betul itu. Lalu kedua, kan implikasi dari model kepolitikan relasi kekuasaan seperti itu, kan kita juga bisa melihat bahwa hukum itu tidak seperti yang kita bayangkan, bahwa hukum itu sebagai panglima. Hampir semua orang membaca bahwa hukum itu bagian instrumen kekuasaan, termasuk aparat penegak hukum. Mau dia polisi, mau dia jaksa, mau dia hakim, semua itu di bawah kontrol Presiden. Ini kalau kita kembalikan kepada Undang-Undang Dasar 45 atau dalam teori kekuasaan yang normal, ini di luar normal gitu kan. Dengan kata lain ini yang dikatakan abuse of power. Nah, dalam konstelasi itu kita lihat masuk pada perubahan pemerintahan pada Pak Prabowo. Nah, tentu Pak Prabowo ini kan juga menghadapi dalam situasi yang sudah berubah. Artinya kalau 10 tahun itu betul-betul kontrol itu di bawah Jokowi, maka di era Prabowo itu kan sudah berbeda. Banyak yang dulu mana ada yang berani demo besar-besaran ke Pak Jokowi, kan nggak ada. Mana ada yang langsung sampai kepada penghinaan apa segala macam. Lah sekarang sepertinya Pak Prabowo itu setengah nggak dianggap gitu. Artinya apa? Artinya kontrol instrumen itu menandakan bahwa tidak efektif di bawah kontrol Pak Prabowo. Termasuk juga Kapolri versus Polri versus Kejaksaan. Itu menunjukkan bahwa Polri yang selama ini di bawah pengaruh Presiden, nah jaksa sudah mulai ya masuk di dalam pengaruh Presiden, maka konflik terbuka itu sesuatu yang tidak terhindarkan. Lalu kita melihat juga hampir semua di media sosial ya kelompok kritis mengkritik Prabowo yang sangat luar biasa, bahwa Pak Prabowo ini kelihatannya tidak ada powernya gitu ya. Lalu muncul tuntutan bahwa ini hanya bisa diselesaikan oleh Pak Prabowo. Lalu Pak Prabowo kemarin memanggil ya sudah mengarah kepada bagaimana penjelasan itu. Ya, kemudian pertanyaan Anda itu mempertanyakan apakah ini adalah jalan hukum, penegakan hukum atau kompromi. Nah, kita tidak tahu apakah kompromi atau jalan hukum ini satu model kombinasi. Mungkin Pak Prabowo punya target-target secara pelan tapi pasti. Atau bisa juga ini hanya mengulur-ngulur waktu, bagaimana juga mencari celah, mencari dukungan ya di luar pemerintahan, sehingga Pak Prabowo ini jelas ya, kalau kita lihat tanpa dukungan dari masyarakat sipil atau kelompok-kelompok strategis dua pemerintahan, saya kira tidak bisa apa yang diharapkan ya, ingin menegakkan hukum, apalagi ingin membersihkan, tidak bisa. Karena relasi kekuasaan selama 10 tahun ini sangat kuat sekali, dan itu Pak Prabowo mungkin ya, dia hanya mampu kontrol mungkin setengahnya. Pengaruh Pak Jokowi itu masih kuat sekali. Ya, siapa yang tidak tahu bahwa kekuatan uang dalam kendali Pak Jokowi dengan cukong-cukong yang ada di belakangnya itu kan sesuatu yang
bisa dipungkiri. Nah, kalau pertanyaan tadi apakah ini kompromi ya atau ini jalan hukum? Kalau saya katakan ya kita belum bisa mengambil kesimpulan. Ini mungkin model kombinasi. Jadi sambil mengkonsolidasi ya, kemudian jalan hukum ini mau tidak mau dia harus bangun ya, harus tegakkan. Kalau tidak, maka taruhannya adalah kredibilitas pemerintahan Pak Prabowo. Itu barangkali untuk sementara ya. Kompromi tapi tanpa mengabaikan penegakan hukum ya. Ya kita lihat endingnya seperti apa. Karena kalau kompromi itu memperlihatkan nggak ada ini, makanya nanti siapa yang harus masuk penjara, siapa yang ditahan, bagaimana harta-harta yang disita itu juga apakah sinyalnya akan terlihat dari situ. Akan terlihat indikasi itu. Kemudian rotasi di kejaksaan nanti akan terlihat juga, termasuk rotasi di Polri. Ya kalau ini tidak bergerak, ini ada win-win katanya, ya artinya saya bisa menyimpulkan ada kompromi, tetapi tujuan kompromi itu adalah untuk kepentingan kekuasaan, ya Pak Prabowo itu saja. Kemudian lagi-lagi, ya mencederai atau mengorbankan prinsip-prinsip penegakan hukum. Poinnya saya kira itu. Pak Kaban, Anda melihat sebagai seorang politisi senior, pernah di pusat kekuasaan pemerintahan juga bergabung, dan pernah juga menjadi wakil rakyat yang cukup kritis. Anda melihat seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang Profesor TB dan Bu Hadi. Apa yang terjadi dalam beberapa hari ini yang sangat menjadi sorotan, ada semacam konflik atau ada semacam kesan dan pesan, ada hubungan yang disharmonis atau tidak selaras antara kerja Polri dengan kerja Kejaksaan Agung ya, dalam konteks kasus yang semua pihak sudah tahu. Beberapa hari yang lalu saya sudah mencoba mengingatkan, ini semua adalah sangat berkorelasi kuat ya terhadap tingkat kepercayaan publik pada presiden. Ya. Dan ternyata kita lihat suka tidak suka respon pasar itu sedemikian rupa, dan kemudian nilai rupiah terhadap dolar tembus di atas 18.000 dan sampai hari ini bertahan. Saya yakin berapa besar pun uang yang akan digelontorkan oleh Bank Indonesia untuk meredam dolar ini terhadap rupiah tidak akan sanggup. Ya, tidak akan kuat. Mau per hari 1 miliar dolar, mau per hari 2 miliar dolar, sulit. Kenapa? Ini kepercayaan. Ya. Jadi kepercayaan publik ini ya itu tidak hanya berdimensi di dalam negeri, tapi dia juga beresonansi pasar luar, pasar internasional atau suasana global. Boleh disebut respon negatif pada kebijakan presiden? Nah, ini yang saya katakan dari awal, sejak kemarin itu, ini taruhan. Ini taruhan besar, ya. Presiden mencoba meyakinkan dengan keliling dunia, menghubungi seluruh tokoh-tokoh, ya, untuk meyakinkan bahwasanya Indonesia akan berbuat sesuatu dalam percaturan dan kesinambungannya. Tapi begitu dihadapkan dengan persoalan penegakan hukum, di sini, ya. Jadi persoalan penegakan hukum. Jadi apapun ceritanya, bahwa ketika presiden itu berpidato, ya, berpidato waktu saat pelantikan, dan kemudian dia bagaimana begitu bertekad atau bertekad, ya, atau ya, begitu sangat meyakinkan untuk menegakkan hukum dan memberantas korupsi itu, gitu kan. Nah, pertanyaannya,
apakah langkah-langkah kan yang dilakukan dalam tadi bahasa apakah ini kompromi, apakah itu meyakinkan publik? Apakah itu meyakinkan pasar? Dengan reaksi pasar adat, Nah, kalau dilihat ini negatif. Jadi ini taruhan bagi presiden yang kira-kira beberapa bulan lagi 2 tahun. Ya, jadi menjelang 2 tahun kepemimpinan, bagaimana spirit untuk memberantas korupsi itu seperti apa yang dipidatokan dengan apa yang terjadi hari ini, ya, itu saya yakin, ya, saya merasa bahwa sayang karena presiden itu dia adalah pemimpin tertinggi. Ya, kemarin kita sudah diskusikan ya, bahwa karena tidak ada MPR lagi, ya, seperti Undang-Undang Dasar 1945 18 Agustus yang dijiwai oleh dekret Presiden 5 Juli 1959, ya, hari ini presiden itu pertanggungjawabannya adalah satu kepada Tuhan, ya, kedua kepada publik, kepada masyarakat. Ya. Jadi bagaimana respon publik ini? Ya, DPR udah nggak bisa diharapkan lagi, ya, karena DPR itu sekarang dia hanya mengiyakan saja apa yang diinginkan. Nah, seperti ini, ya kan? Bagaimana DPR mengontrol ada 2 institusi negara yang secara mencolok, ya, secara mencolok. Nah, kemudian kita lihat di endingnya bahwa semacam tadi bahasa kompromi, menurut saya itu mempertaruhkan legitimasi, mempertaruhkan tingkat kepercayaan publik kepada apa yang dipidatokan oleh presiden. Padahal ini momentum penting, ya, bagi pemberantasan korupsi yang diinginkan oleh presiden. Saya kira apa yang kemarin juga sudah dibicarakan data 47 menurut saudara kandidat Dr. Hatta Taliwang, ya kan? Kandidat Dr. Hatta Taliwang itu dia mengatakan ada 47, bayangkan. 47 jenis mafia. 47 jenis mafia, ya, di Republik Indonesia ini hari ini. Nah, presiden mau fokus di mana? Ya, presiden mau fokus di pemberantasan yang mana yang harus dilakukan sehingga publik merasa yakin. Nah, apalagi ini berkaitan dengan 2 institusi dan kemudian ada semacam taruhan. Ya, logika saya menangkap gini. Ketika polisi membongkar, ya, apa yang terjadi pada diri Jampitsus dengan membongkar segala macam itu dan dia bikin surat semacam tersangka dan sebagainya, kemudian diserahkan kepada Jaksa Agung nih, itu seperti melempar apa namanya itu? Ke wajah Jaksa Agung itu, ya, udah dioperasi tek, ya, udah tangkap, udah semua berapa jumlahnya, itu sekian orang semua berdiskusi, selevel Jampitsus aja bisa sedemikian rupa, kan gitu. Orang mikir, selevel atasnya gimana? Selevel sampingnya gimana? Ya kan? Nah, kemudian apakah peristiwa yang dialami oleh Jampitsus tidak terjadi di polisi? Dulu kasus Sambo. Ya kan? Coba kasus Sambo. Nah, Sambo diadili. Nah, jadi ini kenapa ada semacam suasana kompromi? Nah, jadi menurut saya, ya, kalau saya berpendapat ini, presiden perlu concern penuh di pemberantasan korupsi ini. Kalau mau pakai data Hatta Taliwang, 47 mafia. Kompromi yang dimaksud tak boleh menahan atau menghalangi proses hukum gitu. Yang namanya penegakan hukum apa? Kan tidak boleh ada penyimpangan. Masa hukum dikompromikan? Ini kan bukan urusan politik. Kalau politik bisa kompromi. Tapi ini kan menyangkut ada kejahatan. Ada kejahatan yang berhubungan penyitaan-penyitaan. Selama ini kan Jaksa Agung bersama Presiden tunjukkan kan, show uang yang dikumpulkan berapa triliun. Nah ini, lalu bagaimana dengan tadi cerita MBG? MBG itu kan uang rakyat. Ya,
MBG itu kan uang rakyat, ya. Nah, MBG uang rakyat itu kemudian melibatkan pihak-pihak, ya, melibatkan pihak-pihak, dan jelas di situ ada salah seorang perwira tinggi polisi, ya, setingkat komisaris jenderal, yang kemudian ini lalu kemudian berkembang bahwasanya ini kami buka di sini, tolong tutup yang di sini. Ini kan sangat, dunia kan lihat ini Indonesia mau ngapain sih? Apa perwakilan negara itu atau tamu-tamu negara yang datang ke Indonesia itu tidak mendengar, tidak melihat, tidak membaca berita itu gitu. Nah, lalu ini kan berpulang kepada presiden. Loh, cuman begini presiden Indonesia. Padahal kita sangat berharap bahwa pidato presiden ini momentum bagaimana pemberantasan itu tidak ada kompromi. Kenapa hari ini kesannya ini kan kesan. Kalau kesan itu kan subjektif, ya. Nah, bagi orang yang sangat memperhatikan serius, kesannya sangat dalam. Tapi bagi masyarakat yang cuek, tersuka-suka kaulah gitu kan. Nah, itu kan lain juga ceritanya. Tapi yang jelas bahwa tingkat kepercayaan ini terhadap presiden, ini taruhan. Kok bisa dua institusi negara, ya, melakukan sebuah peristiwa yang kemudian di ujungnya seakan-akan kompromi? Ya, ini tidak boleh terjadi. Ini komando presiden harus jelas, ya. Dia panglima, ya. Dia panglima. Ya, jadi oleh karena itu, ya, waktu yang tersisa, ya, waktu yang tersisa sampai bulan Oktober ini itu saat presiden harus betul-betul fokus seperti apa rumusan penegakan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia ini, gitu ya. Kita sudah sejak didirikan KPK sejak zaman Pak Megawati sampai hari ini frekuensinya bukan menurun dan angka-angkanya bukan makin kecil tapi makin dahsyat gitu. Dan jadi ini ya kita berharap supaya presiden kuat lah, ya. Kuat lahir batin. Kuat lahir batin, kuat semangat gitu kan. Ya, supaya rakyat tentram, ya. Saya yakin tidak situasi ini orang tidak happy, ya, tidak happy. Ya, saya juga merasa kok begini jadinya kita ini gitu kan. Ya, kita mengharapkan pemimpin yang kuat dalam menegakkan hukum, tapi seperti inilah keadaannya. Ya kita serahkan bagaimana Pak Profesor. Prof, publik menangkap kesan penyelidikan terhadap penyimpangan-penyimpangan masalah-masalah MBG ini direm oleh Kasem. Kenapa direm? Publik bisa membaca karena ini menyentuh program strategis yang menjadi target Pak Presiden. Menurut Anda, jika diteruskan penyelidikan ini atau hukum tetap ditegakkan, ini akan berakibat baik terhadap target-target janji politik Pak Prabowo atau justru sebaliknya? Ya, jadi kembali lagi ya. Jadi Pak Prabowo itu kan dianggap sebagai pelanjut kepemimpinan Pak Jokowi. Satu kesinambungan. Dan di sana itu ada kesepakatan politik. Kalau kita lihat, kesepakatan itu kan ada risiko politiknya. Termasuk adalah kerusakan penegakan hukum. Sekarang pertanyaannya, apa mau Pak Prabowo, karena ada kesepakatan dulu, lalu mau menanggung bebannya? Karena kerusakan 10 tahun ini sekaranglah puncaknya. 10 tahun kan bisa ditutupi, kalau sekarang nggak bisa. Termasuk juga soal MBG. Soal MBG ini kan juga kompromi, kesepakatan. Tetapi yang namanya hukum yang sudah begitu rusak, apapun dia lakukan pasti ada korup. Anda mau tunjuk proyek mana? Semua di dalam ada sangat rusak. Interupsi nih bahasa Bang Profesor TB ini ya. Kalau tadi ada bahasa bahwa Joko Widodo ya dengan Presiden PS08 ini ada semacam kesepakatan itu tidak boleh melanggar perintah undang-undang. Ya.
Jadi apapun kesepakatannya tidak boleh melanggar undang-undang. Karena Indonesia ini amanat adalah negara hukum. Jadi hukum harus menjadi panglima. Jadi untuk apa PS08 mau menanggung beban dosa-dosa Joko Widodo? Orang Joko Widodo saja nggak bisa memikul dosanya. Gitu. Dan ini Jadi maksud saya- sudah 2 tahun. Ya, maksud saya ya, kita harus dorong bahwa PS08 itu dia oke bersepakat, tapi kesepakatannya harus dalam konteks hukum tegak. Ya. Bukan dalam konteks menyatukan hak dan batil. Nah, seru ini. Ya kan? Jadi jangan, karena taruhannya bangsa. Hak dan Taruhannya batil tak boleh kompromi, ya? Tidak ada kompromi hak dan batil itu. Jadi harusnya ya dalam konteks ini, ya apalagi sekarang nih, maaf walaupun tidak di sini, misalnya tentang ijazah palsu. Kenapa ini berlarut-larut? Ya, jadi kalau saya cenderung bahwa kesepakatan politik oke dalam hal program-program yang positif untuk membangun bangsa, mensejahterakan rakyat, menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi kalau menyangkut kejahatan dalam arti kata pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan, di sini nggak boleh ada kompromi. Tidak boleh ada kompromi. Ya, jadi ini perlu penegasan yang serius kalau kita memang mau membangun negara ini betul-betul negara hukum. Jadi saya mengatakan Bung TB ya, karena belajar dari proses kita selama reformasi dan melihat bagaimana negara-negara lain, sepertinya kita akan sangat sulit menegakkan hukum apapun di Republik Indonesia nih kalau belum ada mantan presiden yang dihukum. Walaupun kita tidak menginginkan itu. Tapi kalau mantan presiden dia melanggar kesalahan, jelas-jelas itu disebutkan dalam beberapa BAP, tidak pernah dipanggil, tidak pernah disidang, menurut saya ini pengingkaran penegakan hukum itu sendiri. Ya kita lihat Korea, sejak dia reformasi, Pak Chung Hee diganti, berapa presidennya yang dipenjarakan? Hanya gara-gara jam tangan, hanya gara-gara bla bla dan sebagainya. Nah, kenapa di Indonesia ya kita bikin satu situasi bahwa seakan-akan presiden itu orang yang tidak bisa berbuat salah. Menurut saya ini bahaya untuk bangsa ini. Dan saya pikir PS08 jangan melanjutkan cara-cara seperti itu. Dan nggak perlu takut ya? Yang nggak perlu takut, rakyat bersama dia. Jangankan rakyat, Allah selalu bersama orang-orang yang berbuat yang terbaik. Prof, Anda tadi menyebut ini sudah tahun kedua. Hitung-hitungan politiknya, ini kan kalau meleset bahaya juga Pak Prabowo ini. Gimana? Ya 2 tahun itu kan sudah lihat. Sebagian ya para kritisi ini pada ujungnya kita melihat kesimpulan Pak Prabowo dan Jokowi 11-12. Walaupun juga kita melihat memang ada kesungguhan Pak Prabowo ya untuk memberantas korupsi. Tetapi kalau dilihat dari sejumlah kasus-kasus besar itu tidak akan bisa menutupi bahwa betul Pak Prabowo itu sangat komited terhadap law enforcement. Nah, balik lagi soal kompromi. Maka kita juga tidak hanya melihat pada kasus Polri dan Kejaksaan ya. Tadi Pak Kaban mengatakan dari sejumlah BAP korupsi selalu nama Pak Jokowi itu selalu disebut-sebut. Apakah konteks kita bicarakan ya kompromi itu termasuk menutup mata terhadap kasus-kasus hukum? Juga termasuk kasus ijazah. Mana ada bangsa yang paling gila? Ada persoalan hukum berlarut hampir berapa tahun? Itu menunjukkan negara apa ini? Dan tetap kepala negara yang bertanggung jawab gitu loh. Artinya law enforcement di negeri ini tidak jelas gitu. Kok kasus begitu mudah, begitu sederhana, ini bisa melintas bertahun-tahun dan kemudian memakan korban itu. Ini kembali lagi bahwa tidak ada law enforcement. Apa risiko politik bagi Pak Prabowo kalau dia abaikan kompromi-kompromi? Resiko politik itu kan ada 3. 1, kalau ini sebuah pertarungan, pasti ini ada
pertarungan. Sebenarnya Pak Prabowo ada keinginan untuk menegakkan hukum. Tetapi kalau kita lihat dari kenyataan yang ada, ini tidak cukup menunjukkan satu konsistensi. Dan itu sudah banyak menilai. Artinya apa? Ada keraguan, ada inkonsisten, ya. Nah, ada kayak seperti itu ya. Maka di dalam percaturan kekuasaan ini sangat berbahaya. Apa yang Anda katakan risiko? Bisa juga menggambarkan Pak Prabowo itu tidak tidak powerful. Dalam pertarungan itu dia bisa juga akan dimakan oleh permainan, karena saya selalu mengatakan bahwa apa yang dibangun sekarang kabinet dan segala macam itu kan masih loyalis. Artinya ini bisa juga berbalik, Pak Prabowo juga bisa dimakan. Dalam real politik bisa seperti itu ya? Oh iya, sangat mungkin ya. Jadi ketika kan kita lihat bahwa tidak boleh Pak Prabowo itu harus komit terhadap kesepakatan dengan Pak Jokowi, walaupun menyangkut soal pelanggaran hukum, kan begitu. Nah, yang kedua apa? Yang kedua, pasti di kacamata publik Pak Prabowo ini nggak ada apa-apanya. Ya, walaupun harapan ekspektasi publik itu kepada Pak Prabowo itu luar biasa gitu. Tinggi ya? Tinggi. Kok 2 tahun cuma segitu aja? Ya kan? 2 tahun loh. 2 tahun udah separuh masa kabinet. Kok tidak ada ya ke arah yang cukup meyakinkan bahwa law enforcement itu memang jalan gitu loh. Kita lihat dari sekian kasus, ya hanya berapa kasus yang bisa diselesaikan gitu loh. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, yang kita sangat mengkhawatirkan, jangan dikira rakyat itu diam, tidak berkutik, ya kan? Itu pasti ada reaksi balik. Kalau ini terjadi, ya, Republik ini, kita semua, itu akan mengandung satu risiko yang sangat berbahaya. Kalau terjadi kemarahan rakyat, ya, kemudian situasi politik yang tidak terkendalikan, apalagi di tengah-tengah geopolitik ini, habis kita. Ya, bisa menjadi negara gagal. Itu yang terburuk, mungkin jangka panjang. Kalau law enforcement ini tidak tegak, karena kuncinya di sini. Apapun mau masuk ke sektor bisnis, kalau tidak ada kepastian hukum, tidak ada penegakan hukum, tidak ada, orang tidak mau berbisnis, tidak mau investasi, dan tidak ada kepastian hukum dalam bisnis. Ya, itu. Yang kedua apa? Kalau tidak ada kepastian hukum, ini politik juga semakin kacau. Ya, dan ini juga mungkin momentum ini juga kita harus melihat kembali apakah undang-undang politik yang dirancang, ya, apakah buahnya ini? Kalau saya mengatakan undang-undang politik rancang itu adalah kita dijebak dalam satu sistem hanya memproduksi para koruptor. Hanya memproduksi bagaimana harta kekayaan negara, kekayaan, ya, kepentingan rakyat itu digerogoti, ya, dirampas oleh tangan-tangan yang dia juga punya justifikasi sebagai wakil rakyat lah, sebagai pejabat publik lah. Ini karena apa? Produk dari sistem politik, sistem pemilu yang sangat mahal itu. Sistem pemilu yang sangat mahal itu apakah mau dipertahankan? Sehingga semua pejabat itu istilahnya menjadi maling gara-gara sistem pemilu yang tidak masuk di akal karena berbiaya tinggi. Siapa yang diuntungkan oleh sistem pemilu? Carut-marut ini ya, yang rugi ini kan sebenarnya negara ini. Tapi siapa yang paling untung? Yang punya untungnya punya kapital. Oligarki itulah yang memetik keuntungan itu. Karena dia dalam proses sistem politik yang beredar itu yang untung adalah dia. Ya banyak kasih PSN lah, kasih macam-macam hak ini, hak itu segala macam gitu loh. Mereka lah yang sangat beruntung, tetapi negara ini yang dikorbankan. Sekali lagi, termasuk juga kekacauan ya antara kejaksaan dan Polri. Ini kan sebenarnya buahnya aja. Ya, istilahnya sudah dihilir, tapi dahulunya memang sudah rusak, sehingga kita, politik kita, relasi kekuasaan gitu itu tidak lagi berpijak pada prinsip-prinsip hukum gitu loh. Siapa yang kuat, siapa yang punya uang, dia yang berkuasa. Hukum segala macam nggak ada urusan. Kira-kira seperti itu. Tatanan muncul balik
nggak ada urusan. Ekonomi mau marat-marit, nggak ada urusan, gitu. Yang penting bagaimana negara ini stabil, tapi stabilitasnya untuk kepentingan segelintir orang. Nggak ada urusan dengan rakyat yang sudah lapar, tidak ada urusan yang rakyat susah cari kerja, ya, dan seterusnya. Nah, jadi kembali lagi, apakah kompromi politik, ya, kemudian harus mengorbankan penegakan hukum? Itu pertanyaannya. Apakah kompromi politik itu memberangus, ya, peranata ekonomi, politik, hukum, segala macam konflik antar lembaga, konflik antar anak bangsa, ketimpangan segala semacam itu. Apakah itu buah kompromi? Saya kira enggak. Ini adalah suatu jebakan yang sangat berbahaya, yang menurut saya ini by design, bukan by design. Bukan terjadi begitu saja. Tidak. Ini tidak by design, ya. Artinya juga konflik antara sesama penegak hukum, kemudian rebut sumber-sumber, ya. Seperti apa ya, kalau kita perumpamaan binatang berebut tulang segala macam, itu kan kasar sekali. Ini semua kan arah politik kan seperti ini. Jadi bukan nggak tahu, tetapi selalu diberikan ya, silakan berbuat, yang penting ini tidak mengganggu kekuasaan, ya kan, hukum nggak perlu ditegakkan. Jadi orang dijebak di dalam permainan dari lemahnya hukum, tetapi secara politik, ya, itu bisa dikontrol. Semua elemen-elemen strategis itu bisa dikontrol dalam satu kendali. Persoalannya sekarang, apakah Pak Prabowo itu masih menurunkan model seperti ini, atau dia ingin merebut kendali itu sebagai kepala negara supaya ditertibkan semua? Untuk merebut kendali itu, banyak pihak menyebut masih ada kesempatan Pak Prabowo untuk kembali fokus pada perombakan kabinet. Anda setuju atau Wah, itu salah satu kan? termasuk mengganti Jaksa Agung dan Oh iya, semua pejabat-pejabat yang tidak firm, pejabat yang justru banyak menyimpan persoalan, itu harus diganti. Pejabat-pejabat yang cuma jalan di tempat, yang menghabiskan, mengambur-amburkan. masih mungkin ini waktu tinggal 3 tahun? Efektifnya hanya tinggal 2 tahun lagi? Oh ya, kalau menurut saya 3 tahun itu bisa kalau presiden itu melakukan langkah-langkah yang revolusioner. Tapi kalau kayak seperti sekarang ini, saya pesimis. Karena di ujungnya Pak Prabowo itu akan dianggap kepala negara yang tidak berhasil. Apa bedanya? Apa bedanya dengan pemerintah sebelumnya? Jadi kalau orang mengatakan 11-12 ini, nah tinggal pembuktiannya itu. Jadi kalau Anda katakan mungkin nggak? Mungkin dengan jalan yang revolusioner. Kalau adem ayam nggak bisa. Sekarang sudah muncul rekomendasi dari Muhammadiyah, rekomendasi dari Nahdlatul Ulama, rekomendasi dari MUI. Ini sudah sangat representatif bahwa koruptor itu harus dihukum mati. Kurang apa lagi tuh? Nah, kalau ini juga tidak ada respon, ya apa namanya gitu. Ya. Pak Kapan? Kalau begini-begini aja, Prof. TB pesimis lah. Ya, Anda bukan hanya Profesor TB. Saya melihat bahwa indikator-indikator ekonomi, indikator sosial yang sudah disepakatin itu kan cenderung yang kalau dia negatif naik, atau yang dia turun gitu. Jadi dua-dua. Nah, jadi maka sekarang gini, apakah ini tidak menjadi perhatian gitu? Ya, nilai rupiah coba dari 16.000 ke 18.000, kemudian indeks harga saham gabungan sangat fluktuatif. Itu kan artinya penuh ketidakpastian gitu loh kalau dalam bahasa ininya. Kemudian bagaimana masyarakat seperti kemarin sekian puluh ribu anak-anak Indonesia yang mendaftar ke perguruan tinggi, mereka lolos dari jaringan seleksi, tapi kemudian mereka tidak bisa untuk memenuhi persyaratan itu. Ini kan sebuah keprihatinan. Apakah ini tidak dijadikan sebagai indikator apa situasi yang sedang dihadapin? Bagaimana dengan lapangan pekerjaan? Bagaimana hari ini orang di mana-mana hampir antri untuk beli BBM? Itu jadi indikator enggak? Ya. Zaman Pak Harto kayaknya dulu jarang tuh antri-antri kayak gitu tuh. Ya.
Kok sekarang ya kita sudah bangun kilang sekian ratus ribu barel per hari, tapi kok antrian minyak berkilo-kilometer, berjam-jam, apa itu tidak jadi perhatian kita? Nah, tapi kalau hukum, kalau saya tetap merasa bahwa karena amanat konstitusi ini adalah negara hukum. Jadi maka dia tidak perlu ada kompromi. Ya, hukum itu harus tegak seluruhnya, karena itu sudah sesuai dengan sumpah. Kan udah berapa kali saya ngomong tentang sumpah jabatan ini gitu kan. Nah, jadi kompromi model-model yang terjadi sekarang itu sama dengan mencungkir balikkan penegakan hukum itu. Ya, jadi kalau mau bongkar, kalau misalnya mantan Jampitsus itu membongkar kasus MBG karena itu menyangkut uang rakyat, uang APBN yang digunakan untuk, nah, lalu kemudian ada pihak-pihak dari kepolisian yang juga terkena, kenapa harus worry? Kenapa harus worry? Kau salah-salahlah. Ya orang kita di tengah jalan aja, saya mantan menteri di stop polisi, ya karena dia nggak melanggar, ya udah saya bilang sama supir, ikutin aja peraturan. Ya kan? Nah jadi, kecuali dulu waktu jadi menteri. Kalau waktu jadi menteri begitu di stop keluar aja begitu hormat ya silakan Pak gitu kan. Sekarang kan enggak. Nah, kenapa Jokowi enggak digitukan? Udah mantan. Dia udah mantan. Dia udah mantan gitu kan. Salahnya harus dibuka. Kita dulu ada diisukan ya kan, diperiksa KPK berkali-kali ya. Terus, nah Jokowi udah ada dalam BAP disebut berkali-kali, kok nggak dipanggil? Kalau aku jadi presiden, aku suruh Jaksa Agung itu, Jaksa Agung itu periksa mantan presiden itu. Ya, ini sebagai komitmen saya untuk menjaga kesepakatan, kan bisa gitu. Nah, jadi semua, kalau kita mau kan katanya semua itu sama di depan hukum kan. Jadi saya pikir dalam tempo berapa bulan ini, PS08 tidak perlu ada kompromi-kompromi, perlu tegas aja, ya kan? Menjalankan apa yang menjadi komitmen dia berdasarkan kepada undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada gitu. Jadi MBG yang jelas-jelas itu uang negara yang diselewengkan, itu harus kembali. Berapa yang dimainkan itu harus kembali. Nah, karena mantan Jampitsus sampai sekarang kita nggak tahu itu uang itu uang dari mana. Siapa? Dan punya siapa saja? Punya siapa saja. Kan itu harus dipanggil juga. Apakah termasuk itu 47 mafia yang dikatakan harta taliban? Ya kan? Nah, jadi saya pikir presiden ya dan ya presiden perlulah banyak-banyak dengan berdekatan dengan para ahli-ahli fikir ya, dekat-dekat dengan para ulama ya, supaya selalu didoakan dan dekatlah dengan rakyat, jangan susah rakyat untuk bertemu. Ya Jokowi aja lihat aja orang anti tiap hari ketemu. Ya, itu mantan loh. Ya, masa presiden yang sedang gagah ya harus lebih dekat dengan rakyat. Kalau aku begitu tak. Kalau boleh memprediksi berdasarkan pengenalan kita, rekam jejak Pak Prabowo, kan saya yakin Prof. TB maupun Bang Gaban mengenal dan mengetahui rekam jejak Pak Prabowo ini bukan hanya dalam 2 tahun ini saja. Dari jejak dulu masih aktif di Kopassus sampai sekarang ini kan punya banyak catatan. Kalau diprediksi kira-kira dalam posisinya sekarang sebagai presiden, kemana arah yang akan dipilih Pak Prabowo ini? Apakah akan sudahlah kompromi saja, atau dia tegar seperti yang kita kenal seorang jenderal Kopassus, saya akan demi merah putih, saya akan terus tegakkan hukum misalnya. Kira-kira mana, kompromi atau penegakan hukum? Kalau saya dari awal menginginkan bahwa penegakan di hukum di Indonesia itu harus prioritas utama. Itu untuk menumbuhkan kepercayaan rakyat, kepercayaan publik, kepercayaan internasional. Nah, kemudian kurang apa
ya, kuatnya presiden untuk menegakkan hukum. Majelis Ulama sudah mengeluarkan fatwa. Nahdlatul Ulama sudah mengeluarkan fatwa. Muhammadiyah sudah memberikan fatwa. Lalu para penegak-penegak hukum ini mau apa lagi? Ya, dan hati-hati. Ingat, karena dalam konteks penegakan hukum ini, ya, kalau kita menyimpang itu namanya maksiat. Nah, kalau sudah kemaksiatan itu merajalela di seluruh lini, ya, saya kira nanti waktulah yang akan menjadi saksi tentang pengadilan itu akan terjadi. Nah, padahal kita kita berharap gitu ya, berharap dengan leadership, kecerdasan, ya, kemudian track record yang selama ini sudah ada, seharusnya ya nggak bahasa kompromi menurut saya sih. Kalau dalam konteks administrasi tata negara, politik masih mungkin lah. Tapi kalau udah hukum dalam arti kata seperti peristiwa-peristiwa terjadi ini ya, dalam konteks uang negara, dalam konteks kepercayaan publik, apa istilahnya hukum acara pidana segala macam sudah terpenuhi semua persyaratan-persyaratannya. Kenapa harus dikompromikan? Gitu. Jadi ini tantangan. Ya, ini Anda yakin Pak Prabowo bisa melakukan itu? Loh, sangat berharap. Sangat berharap ya. Sangat berharap itu bisa supaya membantah apa kata Profesor TB tadi, ini 11-12. Enggak, kalau kita berharap bahwa ini ratingnya lebih tinggi, karena ini Jenderal Kopassus, pernah Pangkostrat, ya kan, punya banyak pengalaman jam terbang untuk pernah juga ikut perang, ya kan. Nah, Jokowi apa? Kalau aku nggak bangga lah membandingkan dengan Jokowi, gitu. Karena kita tahu urusan ijazah aja susah dia menunjukkannya ke publik gitu. Prediksi Anda, Bro, ini gimana Pak Presiden nih? Ya, ini bukan lagi soal prediksi, ini kan sangat praktis ya. Akhirnya kita bicara pada level implementasi, itu kuncinya. Jadi ya silakan aja dibantah, benar nggak 11-12? Benar nggak bahwa presiden tak berdaya? Benar nggak bahwa presiden itu kalah dengan mafia? Ya, ada 47 mafia, itu memang berat. Melawan 47 mafia itu berat. Jadi di masuk 2 tahun pemerintahan Pak Prabowo itu, apakah Pak Prabowo pada akhirnya dia berhasil melawan mafia, melawan korupsi, kemudian menegakkan hukum, atau tadi kompromi yang kemudian tidak ada perubahan yang sangat membanggakan, sekaligus itu sebagai legacy bagi pemerintah Prabowo. Pada era dialah yang berhasil menegakkan hukum ya setegak-tegaknya sesuai dengan konstitusi. Nah, atau ya bisa juga kan pada akhirnya membuktikan bahwa dia juga tidak kuat, lalu kemudian menjadi bagian dari kerja-kerja yang 47 itu. Nah, ini yang tentu saja kita tidak menginginkan. Karena ini mafia ini kuat nih. 47 mafia itu kuat sekali. Nah, itu bisa kalah. Karena menterinya berapa? Hampir 100 kan? Iya. Ini kan 47. Tapi kalau sebagian itu juga terafiliasi, ya, jadi pantas bahwa outflow itu, ya. Tapi Prof belum hopeless kan? Ya. Belum hopeless kan? Belum kehilangan harapan? Halo, kita kan konteksnya kan bukan hopeless atau tidak ya. Konteksnya ini adalah kita ingin menjelaskan ya bagaimana sesungguhnya di dalam kemelut problem dalam soal tarik-menarik penegakan hukum ini, apakah presiden yang memiliki kekuasaan sebagai panglima tertinggi, sebagai presiden ya, bisa nggak menyelesaikan itu? Kan itu aja. Nah, kalau tidak berarti ya kalau orang selama ini hopeless ya nggak bisa disalahkan. Bahkan ini ada 8-9 ribu warga negara Indonesia yang akan pindah keluar gitu loh ya. Nah, kita sangat sayangkan presiden sampai menanggapi terlalu serius. Ya udahlah, kalau memang mau keluar. Saya kira kan tidak bijak pidato presiden seperti itu. Justru beliau harus mengevaluasi kenapa ada 8.000 warga negara itu menganggap bahwa nggak ada harapan. Semestinya itu sebagai evaluasi, termasuk juga dalam konteks tadi topik kita dalam soal penegakan hukum.
Baik, Prof. Terima kasih. Bang Gaban. Pemirsa, apakah Presiden Prabowo akan melakukan langkah-langkah politik pada kompromi-kompromi politik atau justru langkah politik fundamental penegakan hukum? Kami kembalikan kepada Anda dan waktu yang akan menjawabnya. Kemana arah bandul politik Presiden Prabowo? Kompromi atau menegakkan hukum? Nantikan perkembangan berikutnya hanya di Just Talk Jurnal Politik TV, media merdeka mencerahkan bangsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka, Allah Akbar.